Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Bunda Eti. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam tentang masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Minggu yang lalu kita sudah membahas yang bagian A tentang bertemu Buhairah sang rohib. Dan hari ini kita akan membahas yang bagian B, kehidupan remaja Muhammad dalam masyarakat jahiliyah, dan C, mendapat gelar Al-Amin. B. Kehidupan remaja Muhammad dalam masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing-kambing milik beberapa penduduk Mekah. Beliau menerima upah beberapa keping uang dari para pemilik kambing. Hidup dalam masyarakat penyembah berhala, tetapi beliau tak sekalipun mau menyembah berhala. Mereka juga tenggelam dalam mabuk-mabukan dan perbuatan amoral lainnya. Melihat semua itu, membuat hati beliau sedih. Kemudian, beliau mengumpulkan beberapa pemuda untuk melawan kejahatan. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum lemah dari kezaliman. Sebagai manusia biasa, sempat juga terlintas di hati remaja Muhammad ingin melakukan apa yang dikerjakan para pemuda saat itu. Mereka berkumpul pada malam hari sambil mengobrol, bercanda, dan mendengarkan lagu sambil mendendangkannya. Muhammad pernah menyampaikan keinginannya itu kepada temannya. Malam itu, beliau ingin datang ke tempat perkumpulan pemuda. Beliau menitipkan kambing-kambingnya kepada temannya itu. Pada malam itu juga, Muhammad pergi ke salah satu tempat hiburan di kota Mekah. Dari kejauhan, telah terdengar nyanyian dan tabuhan musik. Beliau sempat terpukau dengan suara indah nyanyian itu, namun Allah menjaganya. Tiba-tiba, beliau mengantuk dan jatuh tertidur sampai panasnya sinar matahari membangunkannya. Keesokan harinya, beliau melakukan hal yang sama. Kejadian yang sama pun terulang. Beliau tertidur lagi. Sejak kejadian itu, beliau tidak berniat mengulangi lagi. Bahkan, tidak terlintas dalam benak beliau untuk melakukan tindakan seperti masyarakat jahiliyah saat itu. C. Mendapat gelar Al-Amin. 1. Saat usia 15 tahun. Suku Quraisy berperang melawan suku Hawazin. Perang itu disebut Perang Fijar. Fijar artinya melanggar kesucian. Perang itu terjadi disebabkan suku Hawazin menyerang suku Quraisy pada bulan Zulqa'dah. Padahal bulan ini termasuk bulan haram, artinya bulan yang diharamkan untuk berperang. Akibat perang itu, Ka'bah menjadi tidak ramai pada musim haji. Hal itu menyebabkan pendapatan penduduk Mekah berkurang. Rakyat kecil banyak yang menderita. 2. Pada usia 20 tahun. Muhammad mulai terjun di bidang perdagangan. Beliau terkenal dengan kejujuran kata-katanya, amanahnya, dan keluhuran budi pekertinya di kalangan masyarakat. Sejak usia remaja, Muhammad telah menyandang gelar Al-Amin, artinya yang bisa dipercaya. Gelar itu juga sebagai panggilan keseharian beliau. 3. Pada usia 25 tahun. Muhammad pergi berdagang ke Syam untuk menjualkan barang dagangan milik Khadijah. Khadijah adalah seorang pedagang wanita yang terhormat dan kaya raya. Ia sudah biasa menyuruh orang-orang untuk menjualkan barang dagangannya dengan cara berbagi hasil keuntungannya. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran, keahlian, dan kemuliaan akhlak Muhammad, ia pun mengutus pembantunya yang bernama Maisarah untuk menawarkan kerjasama dagang kepada Muhammad ke negeri Syam. Khadijah bersedia memberikan imbalan yang jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah ia berikan kepada pedagang lain. Dengan senang hati, Muhammad menerima tawaran itu. Mereka pun berangkat ke Syam untuk berdagang. Mereka senang berhubungan dengan Muhammad karena Muhammad tidak mau menipu dalam berdagang dan dapat dipercaya.
Cara yang berbeda dengan pedagang lain yang menggunakan segala cara agar dagangannya laku. Akhirnya, orang-orang pun menjuluki Muhammad dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Tugasnya, silahkan kerjakan latihan soal halaman 73 sampai 75, bagian A dan B. Nah, teman-teman, semoga penjelasan Bunda tadi bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.